Episode 7. Lupa. Sial, lagi-lagi aku tak bisa bergerak. Desahan nafasnya bisa kurasakan di punggungku. Begitu pula dengan baunya yang selalu membuatku mual. Tubuhku pun mulai bergetar. Ketakutan. Sebuah sentuhan dingin dapat kurasakan menjalar di perutku. Rasanya seperti ada seseorang yang memeluk dari belakang. Pundak bagian kiri terasa berat sekali. Kini aku bisa merasakan desahan nafasnya di pipi kiriku. Saya mau pulang, bisiknya. Aku menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Sesekali menahan nafas karena tak tahan dengan baunya. Lang, ke mana, ucapku terbata-bata. Gunung, bisiknya, terdengar jelas di telinga kiriku. Gunung, tanyaku. Namun tiba-tiba pundakku terasa ringan kembali. Hawa dinginnya pun menghilang, hanya menyisakan bau busuknya saja. Aku pun sudah bisa menggerakkan tubuh. Tek! Kurai sakelar yang tak jauh dari tempatku berdiri. Lampu pun nyala. Perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata dia sudah pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Bergegas ku pakai baju, lalu pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku masih bisa mencium bau busuk. Seperti menempel di kulit. Tiba di rumah sakit, Mas Galih sudah menyambut sambil bertolak pinggang di depan pos. Jam segini baru datang. Bagus, tegurnya kesal. Aku hanya menoleh sambil tersenyum dan berlalu ke parkiran. Saat turun dari motor, beberapa kali kuendus tubuh ini. Memastikan apakah benar bau busuk ini berasal dari tubuhku. Nihil. Hanya bau keringat saja yang tercium. Aku pun berjalan ke pos, menghampiri Mas Galih yang wajahnya sudah ditekuk. Lu kenapa telat, Din? Tanyanya. Aku melihat pergelangan tangan kiri. Baru sadar kalau jam tanganku tertinggal di kosan. Lihat apa lu? Jam, balasku sambil tersenyum. Mana jamnya? Ketinggalan, Mas. Pantes gak tahu waktu. Maaf, Mas. Emangnya sekarang jam berapa? Tuh lihat aja sendiri. Mas Galih menunjuk jam dinding di dalam pos. Oh iya, lupa. Aku sampai lupa ada jam dinding di sana. Pukul 18.40. Telat bentaran doang, Mas, ucapku enteng. Kerja itu harus disiplin waktu. Apalagi lu masih baru di sini. Iya, Mas. Maaf, balasku sambil menundukkan pandangan. Sekarang gue maafin. Lain kali jangan diulangi. Iya, Mas. Aku berjalan mendekatinya. Ngapain lu? Mas Galih kebingungan saat ku berjalan semakin dekat. Badan saya bau gak, Mas? Tanyaku polos. Ngapain sih lu? Sentaknya sambil mendorongku. Badan saya bau busuk gak, Mas? Tanyaku lagi. Kagak. Berbeda dengan Mas Galih, aku masih mencium bau busuk itu, walaupun kini tidak begitu menyengat. Mas, saya ke musola dulu ya, ucapku meminta izin. Ngapain? Belum sholat maghrib. Jam segini? Dari tadi di kosan ngapain aja? Aku tak mungkin bilang kalau tadi di kosanku ada anak. Tadi ketiduran terus bangun-bangun langsung pergi ke sini, balasku. Ada-ada aja lu, Din. Ya udah buruan. Iya, Mas. Aku pun berlari menuju musola. Terlambat. Setibanya di musola, sudah memasuki waktu Isya. Terpaksa harus mengkadah sholat. Setelah sholat, bau busuk itu tak lagi tercium dari tubuhku. Di tengah perjalanan menuju pos, aku berpapasan dengan Pak Supari. Pak, sapaku seraya berjalan mendekatinya. Dek. Pak, ada yang mau saya ceritakan. Tentang Ana? Iya. Bapak juga mau bilang kalau seharian ini laci penyimpanan jenazah Ana udah benar. Gak mati lagi. Waduh. Harapanku agar jenazahnya dikubur lebih awal pun pupus. Waduh, kenapa, Dek? Enggak, Pak, elaku. Oh ya, Pak. Tadi Ana datang ke kosan saya, imbuhku. Apa dia bilang sesuatu? Dia masih minta dipulangkan ke keluarganya. Terus saya beraniin diri tanya di mana alamatnya.
Dia malah bilang di gunung. Cuman itu aja? Iya. Waktu saya tanya gunung apa, dia malah ngilang. Ngobrolnya sambil duduk aja, ajak Pak Supari seraya berjalan ke arah taman rumah sakit. Suasananya sepi. Kami pun duduk di bangku taman. Jadi gimana? Dia cuman bilang gunung aja, tanya Pak Supari. Iya, Pak. Gak ada petunjuk lain. Gak ada, Pak. Mayatnya ditemukan tergeletak di pinggir tol Jagorama yang mengarah ke Mekarta. Kalau dilihat dari tas berisi pakaian, kemungkinan dia memang mau berpergian, ucap Pak Supari. Masalahnya ada banyak gunung di sekitar tol Jagorama, imbuhnya. Ya, lagian dia ngasih petunjuk kurang jelas, gerutuku. Tiba-tiba tercium bau busuk yang khas. Pak, ucapku. Iya, saya juga nyium kok, balas Pak Supari. Kayaknya dia datang, ucapku pelan. Jangan takut. Kalaupun datang cuekin aja. Cukup lama kami terdiam. Kutatap Pak Supari yang terlihat tenang. Sementara aku malah panik dan celingak-celinguk tak jelas. Bau busuk itu semakin menyengat, diikuti bulu kuduku yang meremang. Dari ekor mata terlihat ada sesuatu yang turun perlahan dari atas pohon yang berada tempat di samping tempat dudukku. Pak, ucapku pelan, seraya membalikan badan menghadap Pak Supari. Iya, Bapak lihat. Pupilku bergeser sampai ke sudut mata. Jelas sekali bisa melihat Ana sedang berdiri di sampingku. Sontak aku langsung memejamkan mata sambil menggeser tempat duduk, mendekat ke Pak Supari. Pak, ucapku ketakutan. Tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan yang terdengar dari suara Pak Supari. Mau apa kamu kemari? Tanya Pak Supari. Saya hanya ingin pulang, balas Ana. Kalau kamu mau pulang, sebaiknya beritahu kami alamat rumahmu yang jelas, ucap Pak Supari. Bukannya menjawab pertanyaan dari Pak Supari. Ana malah menangis. Sebuah tangisan yang membuat bulu kuduk di seluruh tubuhku berdiri. Sangat menyayat hati. Saya tidak ingat, ucap Ana pelan. Mendengar jawabannya, seketika ada keinginan untuk tertawa. Aneh sekali. Selama ini, dia terus memaksa dipulangkan ke rumahnya. Namun dia sendiri tidak ingat rumahnya di mana. Terus kami harus bagaimana? Bersambung.